untuk mengikuti materi inti malam ini. Gimana, udah siap? Siap. Insya Allah Oke. siap. Baik, Insya para hebat. Allah. Acara selanjutnya yaitu materi inti dari narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu, yang sudah tidak asing lagi, namun tidak pernah bosan ya. Saya kenal beliau dari dulu, dari eh, ketika bujang mungkin, sampai sekarang udah punya anak dua. Alhamdulillah masih belum bosan ya mendengar beliau. Selalu eh, excited aja gitu. Setiap ada pembicara beliau saya usahakan bisa ikut ya. Baik, para yang hebat, tema kita kali ini adalah Rasulullah Sang Kepala Keluarga yang akan disampaikan oleh Ustadz Hendra Komara LCMA. Kepada beliau disilakan. Tafadhol Ustadz. Masih di mute sepertinya Ustadz. Teng tong, ya, Ya. udah ya, teng tong. Kumaha suaranya bisa? Ada? Cukup terdengar kah? Jelas, jelas. Kelas Biasa? Ustadz. Ya. Biasa, biasa. Bangga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, Pak Ustadz Solahuddin yang mewakili Dewan Sekolah pada malam hari ini. Eh, Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu, acaranya muludan, ya. Tapi nggak pakai konsumsi, muludannya nggak ada bajigur. Ada Ustadz di Oh, masing-masing. oh, ada di masing-masing. Ya, alhamdulillah ala kulli hal kita bisa bertemu dan materi pada malam hari ini adalah materi tentang keluarga Rasul. Pertama kita bersyukur ketika kita melakukan sebuah aktivitas kesolehan, maka kita mendapatkan tiga nikmat yang sangat utama ya. Yang pertama, kita diberikan usia oleh Allah, sehingga dengan usia itu kita bisa melakukan aktivitas ini. Yang kedua adalah kita diberi sehat ya. Sebentar, kameranya ketutup dulu ya. Nah, yang kedua adalah kita diberi sehat karena orang yang sakit pastinya tidak akan bisa mengikuti kegiatan ini. Yang ketiga adalah kita diberikan taufik oleh Allah, dimudahkan untuk mengikuti kajian. Walaupun sehat, walaupun ada umur, tetapi ketika taufik itu tidak Allah berikan, maka kita pun tidak akan hadir dalam kajian ini. Karena apa? Karena taufik itu adalah keinginan Allah yang bergayung sambut dengan keinginan manusia. Itu namanya taufik. Ketika keinginan manusia tidak bergayung sambut dengan keinginan Allah pun, itu tidak menjadi taufik. Mungkin itu Bu, pakai extension yang itu. Di situ ada extension. Ya, misalnya kita mau, tetapi kemudian kita berada di sebuah lokasi yang sinyalnya tidak begitu bagus, ataupun mungkin handphone kita kehabisan kuota. Nah, itu bagian daripada bagaimana cara Allah agar peristiwa itu tidak terjadi. Ya, alhamdulillah kita semuanya hadir, artinya kita dapat taufik. Ketika kita bersyukur kepada suatu kebajikan, maka Allah akan menambah-nambahkan nikmat tersebut.
Ya, alhamdulillah operatornya bekerja. Ya, Eh, ini perlu pencahayaan ya. Ya, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa saya bukan seorang psikolog, sehingga kajian kita tidak akan terlampau banyak mengkaji tentang aspek psikologinya. Dan saya pun bukan spesialis parenting, sehingga mungkin nanti tidak terlampau banyak juga kita masuk di wilayah parenting, kecuali apa yang saya tahu aja ya, karena mungkin tidak terlampau banyak tahu juga ya. Saya mungkin berlatar belakang karena lebih tahu sedikit tentang sejarah Nabi, mungkin itulah alasan kenapa materi ini disajikan oleh oleh ayahnya Asma dan ayahnya Fatih ya. Mudah-mudahan apa yang saya punya bisa memberikan pencerahan ya buat teman-teman ayah bunda yang sama-sama mempunyai fokus untuk menjadikan anak-anak kita, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang barokah seperti mana keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan mulai saja. Ya, kita sekarang jam 8:15 atau jam 8:10. Berarti nanti saya akan berhenti di jam berapa? Jam 9 ya? Jam 9. Saya berhenti jam 9. Kemudian mudah-mudahan ada diskusi-diskusi untuk mempertajam ataupun memperdalam materi yang disajikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan dalam rumah tangga. Ya, maksudnya sebagai kepala rumah tangga. Mangga dilanjut. Menjadi suami ataupun bapak ideal dalam rumah tangga tentu dambaan setiap laki-laki. Dan tentu saja ini tidak mudah kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Rasulullah menguatkan narasi ini dengan sebuah penyampaian bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik untuk keluarganya, dan Rasulullah sebagai teladan, dan aku yang terbaik untuk keluargaku. Ya, selalu saja apa yang ada di dalam agama kita ini, Rasulullah terlebih dahulu telah melakukannya. Itulah yang tidak dimiliki oleh agama lain, oleh aliran apapun, aliran politik, aliran keagamaan, ataupun aliran ekonomi, ataupun aliran apa saja, ya, yang memiliki sebuah sistem. Orang yang menggagasnya belum tentu dia adalah teladannya. Tetapi agama Islam adalah agama yang datang dari Allah, dan Muhammad adalah sebagai Rasulullah, sebagai messenger, sebagai saksi, syahidan. Karena beliau yang lebih tahu tentang keindahan Islam, maka harus pertama kali menjadi teladan. Ya, jadi syahid itu alias saksi itu adalah yang pertama kali tahu peristiwa. Siapa saksinya? Saksinya adalah Ronda. Kenapa? Karena saya melihat dia sedang mencuri. Ataupun saksinya siapa? Saksinya saya. Kata pamannya, saya menjadi saksi bahwa perempuan yang ada di depan penghulu itu betul adalah putranya bapak itu, anak kandungnya bapak itu. Saksi itu adalah orang yang pertama kali tahu tentang sesuatu, kemudian ingin disampaikan kepada orang-orang yang pengen tahu. Nah, kita itu pengen tahu tentang Islam, maka Nabi Muhammad sebagai saksi, dialah yang memperlihatkan keindahan Islam. Ya, inna arsalnaka syahidan. Jadi ketika keluarga itu menjadi pilar utama di dalam pembinaan masyarakat, dalam melahirkan generasi, maka Nabi Muhammad mengatakan, aku yang terbaik untuk keluargaku. Oke, maka ayo kita telusur. Dilanjut, ceklik. Mangga Bapak Haus. Bapak Host. Laki-laki adalah kepala keluarga dalam surat An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, menggunakan kata-kata qawwam.
Qawam itu dari kata-kata qoma yaqumu, artinya berdiri. Ya. Berdiri, qawam dari mubalaghah daripada qaim. Qaim itu yang menegakkan. Jadi keluarga itu yang menegakkannya adalah ayah. Ketika keluarga itu sudah sempoyongan, berarti ayahnya harus memiliki energi yang bertambah untuk menegakkan keluarga yang sudah sempoyongan itu. Apakah energi yang menguatkan itu? Ya, energinya banyak. Di antaranya adalah kepercayaan anggota keluarga kepada ayah itu sendiri. Kepercayaan anak, kepercayaan istri bahwa ayah mampu membawa keluarga ini kepada ridho Allah. Ketika ada ketidakpercayaan dari istri ataupun dari anak, nah itulah yang membuat ayah menjadi lemah. Dan ketika ayah lemah, maka rumah tangga itu pun akan roboh dengan sendirinya karena yang penegaknya itu tidak kokoh, alias ayahnya tidak memiliki energi-energi yang cukup, tenaga yang cukup, ilmu yang cukup, kompetensi yang cukup untuk membawa anggota keluarga dan rumah tangga itu menjadi sebuah rumah tangga yang kuat. Nah, makanya diantaranya adalah kajian-kajian seperti ini yang akan menguatkan dan mengokohkan ayah sebagai pilar ataupun sebagai tiang dalam sebuah keluarga. Mangga dilajeng. Teng tong. Kenapa ya hostnya telat dulu? Halo Pak Host. Ya, kita terus bekerja dengan waktu ya. Lelaki yang mampu menjadi pemimpin dalam arti yang sebenarnya. Pemimpin buat istri dan pemimpin buat anak-anaknya. Memimpin artinya mengatur urusan mereka, segala urusan dalam keluarga. Urusan istri, urusan anak-anak, maka si suamilah yang harus menjadi nakhodanya. Termasuk memilih sekolah di mana. Termasuk punten, termasuk selera. Selera berpakaian, selera hiburan, selera apapun. Laki-laki sebagai penanggung jawab harus mampu mengarahkan kepada pilihan-pilihan yang tepat. Kemudian memberi nafkah. Punten-punten ya, banyak kasus-kasus keluarga yang sering bermasalah itu diantaranya adalah masalah nafkah, masalah perekonomian. Sehingga laki-laki betul-betul harus kuat di posisi sebelah sini. Seandainya mungkin ada kekurangannya, maka dia harus mensupport dari sayap yang lain. Artinya untuk menutupi ataupun untuk sedikit menambal kelemahannya di aspek kewajiban mencari nafkah. Ya, bukan berarti dia tidak mencari, tetapi mungkin ya secara pendapatan tidak terlampau berimbang dengan secara pengeluaran. Maka harus diimbangi dengan sayap-sayap yang lain. Dia ahli ibadah, dia menjadi teladan dalam akhlak, dia mungkin banyak aspek yang membuat istri dan anak-anak itu tentram. Walaupun secara aspek finansial mungkin tidak terlampau kokoh. Mendidik Oke, mangga. Mendidik dan membimbing mereka, ya ini juga aspek yang perlu kompetensi spesifik ya. Artinya mendidik maka kita terus harus memiliki ilmu-ilmu tentang kependidikanan. Ya. Bimbingan, kita harus memiliki ilmu-ilmu tentang parenting ya. Saya terus terang sebelum masuk SAI, saya tidak pernah tergugah untuk ikut kegiatan yang namanya parenting. Walaupun nama-nama ataupun kegiatan parenting itu sering di mana-mana bertebaran ya. Tapi saya seolah-olah tidak merasa butuh. Tapi setelah masuk SAI, ternyata dunia parenting itu begitu luas ya, sehingga saya pun terus mengikuti dari waktu ke waktu karena ada haus tentang ilmu yang selama ini saya anggap tidak butuh, tetapi luar biasa. Ternyata samudra itu harus kita ada di dalamnya, berlayar bersama dengan posisi kita sebagai kepala keluarga, meluruskan penyimpangan yang ada ya pada keluarga itu. Mungkin kitanya sendiri sebagai kepala keluarga kita menyimpang, makanya ilmu itu harus mengawal atau melakukan pendampingan
terhadap jalannya keluarga. Kan kita tahu menyimpang ataupun tidak ketika ada ilmu. Ketika tidak ada ilmu, menyimpang ke arah manapun kita tidak akan mengetahuinya. Ya, mangga dilanjut. Ini adalah Nabi Ismail, ya. Ini dalam surat Maryam ayat 54-55 bahwa Nabi Ismail itu, ya, kana rasulan nabiyan wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbih mardiyya. Memerintahkan kepada keluarganya untuk sholat, zakat, dan dialah seorang yang diridhoi di sisi Allah. Ini Nabi Ismail yang kita jarang-jarang mendengar kabar tentang Nabi Ismail. Di berbagai riwayat, Nabi Ismail seolah-olah seseorang yang telah mendirikan Ka'bah, setelah itu selesai kisahnya. Padahal setelah itu Nabi Ismail melanjutkan dakwahnya Nabi Ibrahim sampai beliau wafat, kemudian terjadilah penyimpangan-penyimpangan itu setelah Nabi Ismail wafat. Makanya doa ini menjadi satu menjadi, ya, kita angkat di dalam kajian kita yang sekarang ini. Karena apa? Karena ini menginspirasi. Ternyata ya sebetulnya Nabi Ismail itu kisah yang unik, ya. Bagaimana dia berpisah dengan ayahnya dalam hitungan tahun yang tidak sebentar. Ada yang bilang 9 tahun, ada yang bilang 12 tahun, ada yang bilang 13 tahun. Ya, karena usia baligh itu mungkin pada saat itu 9 tahun sudah baligh. Artinya ketika baligh Nabi Ibrahim datang. Gitu ya. Usia balighnya Nabi Ismail itu berapa? Nggak ada orang yang memberikan informasi yang detail. Ada yang bilang 9, ada yang fa'idza balaghu ma'hu sa'ya. Ketika baligh datang kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim datang. Tapi datang juga bukan untuk beberapa lama, mungkin untuk 1 bulan, ya. Peristiwa penyembelihan, setelah itu kemudian mendirikan Ka'bah, setelah itu berdoa dan berpisah kembali. Ya, ini adalah luar biasa. Kita tidak akan spill di sini karena tidak dalam menjadi topik utama kita. Mangga dilanjut. Masih panjang pelayaran kita. Ya, dan selalu berdoa, walladzina yaquluna rabbana hablana, ya Allah, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami, ya, min azwajina, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk hati. Jadi yang pertama pasangan dulu. Kemudian barulah anak dan keturunan. Sebelum pasangan siapa? Ya pasti ayahnya dulu. Baru meminta, ya Allah istriku, ya Allah anak dan keturunanku. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin. Ini adalah aktualisasi daripada khalifatullah fil ard, ya, menjadi pemimpin. Subhanallah, ayat ini apabila menjadi suatu kajian khusus, ya, kita akan mengkajinya dari awal memilih pasangan, ya. Karena ketika di sini min azwajina, pasangan-pasangan kami, itu akan menjadi PR besar seandainya pasangan kita dimulainya dari angka, misalnya sebut aja dari angka 10. Padahal orang lain untuk mendapatkan istri yang solehah itu dimulainya dari 60, dari 70 gitu ya. Tiba-tiba kita mendapatkan seorang perempuan yang secara ilmu agama sangat minim, secara akhlak juga sangat minim, secara berbagai macam sebagai berbagai faktor-faktor kesolehan begitu sangat minim, maka akan lelah. Makanya sebelum kita menyatakan akad, maka kita memastikan bahwa istri kita akan dalam satu visi untuk menggapai ridho Allah. Makanya Nabi Muhammad pernah menyatakan kepada istri-istri beliau, kalau kamu memilih sebagai istri Nabi, ayo kita berjalan bersama. Tetapi kalau kamu memilih harta, kamu memilih ini, maka mohon maaf, saya akan siap untuk tidak jalan bersama-sama dengan kalian. Seperti begitulah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena sudah merasakan ada
dengan sensitivitas beliau sebagai seorang nabi, tanda-tanda itu, fenomen ataupun gejala-gejala itu mungkin sudah didapat. Siti Aisyah, punten ya. Ini sedikit keluar dari bukan keluar ya. Ingin menyampaikan Siti Aisyah pernah ditawari kasur yang tebal oleh Ummu Ayyub. Ummu Ayyub itu siapa? Ummu Ayyub itu adalah seorang kaya di kota Madinah yang rumah Abu Ayyub itu dijadikan persinggahan Rasulullah dalam 6 bulan pertama di saat Rasulullah tiba di kota Madinah. Ummu Ayyub melihat kasur Kangjeng Nabi tipis banget. Sehingga Ummu Ayyub menawarkan, ya Aisyah gantilah dengan kasur yang tebal ini. Nah, Siti Aisyah sebagai wanita yang masih muda, tentunya ingin banget tidur di kasur yang empuk. Gitu ya. Maka seperti itulah disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ummu Ayyub meminta kita untuk berganti tukeran tempat tidur. Kata Rasulullah, aku ini seorang nabi. Nabi itu diteladani oleh umat. Sementara umatku kebanyakan orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya. Jadi kalau misalnya kasur kita tebal, lalu mereka tidak bisa membeli yang tebal, nanti mereka merasa berdosa. Cukuplah Aisyah kita dengan kasur yang tipis ini. Isyaratnya apa? Isyaratnya adalah bahwa bahwa Nabi itu adalah sebagai seorang yang menentukan visi keluarga. Kalau misalnya Siti Aisyah mempunyai selera kasur yang empuk, dan kasur empuk itu ternyata tidak selaras dengan misi kerasulan, kita ini adalah suri tauladan umat. Akan diikuti, jangankan sampai kasur. Ya. Tutur kata aja menjadi keteladanan. Ya. Nabi bergerak kanan kiri, minum tangan kanan tangan kiri, dan semuanya itu adalah menjadi teladan. Makanya apalagi kalau misalnya pola tidur, kasurnya kudu empuk dan lain sebagainya. Mangga dilanjut. Ya. Kemana? Apa dibantu dengan ini ya, dengan handphone gitu. Ya, ini kita langsung kepada hal-hal yang lebih spesifik ya, yang lebih aplikatif. Mangga dilanjut, sifat kepala keluarga ya, yang ideal. Mangga. Pertama, kepala keluarga itu harus soleh dan taat beribadah. Ya, oke, lanjut nggak apa-apa Pak Admin. Ya, soleh dan taat beribadah. Kenapa? Karena kepala keluarga akan menjadi suri tauladan. Ya. Menerangkan kepada anak-anak bahwasanya takwa itu adalah tujuan kehidupan. Karena manusia yang paling mulia adalah manusia yang bertakwa. Boleh Ananda kalau udah besar ingin menjadi apa? Ingin menjadi pesepak bola, silakan. Ingin menjadi dokter, silakan. Tapi cita-cita yang paling utama adalah masuk surga. Cita-cita yang utama kita adalah ridho Allah. Dan ridho Allah itu akan dicapai apabila kita menjadi orang yang bertakwa. Hal-hal yang sedemikian itu harus disampaikan. Sehingga idealitas yang terbangun di dalam pikiran anak itu adalah membangun ketakwaan. Membangun ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan rizki, memberikan, ya itulah artinya yang disampaikan kepada anak-anak kita, bagaimana supaya anak-anak kita itu memiliki gambaran yang jelas, visi yang jelas tentang kehidupan, bahwasanya dia
harus menjadi orang yang bertakwa. Mangga dilanjut. Bertanggung jawab mencari nafkah. Tadi udah ya, nggak apa-apa dilanjut. Laki-laki itu oleh Allah diberikan kelebihan. Kelebihannya adalah kemampuan untuk mengais nafkah. Qawwamun 'alan nisa bima faddalallah ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ada poin anfaqu ya. Anfaqu min afwalihim, apa mencari nafkah. Kenapa? Karena tugas kepala keluarga itu adalah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna ya. Dan bagi anak-anak yang terlahir kewajiban ayah memberikan rizki. Wa kiswatuhunna dan memberikan pakaian kepada anak-anak kita. Karena baju dan pakaian karena sandang dan pangan itu perlu didapat dengan harta, maka laki-laki harus mempunyai pendapatan, harus mempunyai penghasilan. Ya. Itulah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kalau kepala keluarga tidak berpenghasilan, itulah yang akan menjadikan runtuhnya runtuhnya sebuah pilar keluarga itu akan runtuh ketika tidak ada yang mengais nafkah. Makanya di dalam pendidikan kita di sekolah alam itu ada pendidikan akil balik, khususnya kepada anak-anak yang anak laki-laki. Kita tanamkan kepada mereka kemandirian. Bahkan di dalam syariat kita, laki-laki itu ketika sudah balik, dia itu tidak boleh lagi meminta. Tidak lagi meminta harta, tidak boleh lagi meminta kepada orang tua. Kalau misalnya orang tua masih memberi, itu adalah sedekahnya orang tua kepada anak. Bukan kewajiban ayah kepada anak, tetapi sedekahnya ayah kepada anak. Nah, makanya pendidikan akil balik itu menjadi sesuatu yang vital, ya, khususnya kepada laki-laki karena dia akan mengais nafkah. Lalu pendidikan kepada anak perempuan apa? Kemandirian juga. Kemandirian diberikan arahan tentang bagaimana menjadi kepala atau menjadi ibu rumah tangga, kemampuan untuk memasak, kemampuan untuk mengasuh, berlemah lembut dan lain sebagainya, termasuk untuk mengais nafkah juga kepada perempuannya. Karena ketika ada seorang perempuan bisa membantu finansial keluarga, itu menjadi nilai plus, ya. Tetapi tidak menghilangkan peran perempuan tersebut untuk menjadi parent, ya, untuk menjadi pengasuh kepada putra-putri yang Allah titipkan kepada keluarga tersebut. Ya, mangga. Itu yang dua, mencari nafkah. Yang berikutnya, mangga Mang Admin. Atau di-share aja gitu ya. Itu materinya biar mengikuti deh. Gimana ya? Ada masalah kayaknya mah ya, susah ya. Ya. Tentu saja pemberian nafkah di sini, punten-punten, naik lagi Pak Indra. Pemberian nafkah di sini adalah mencukupi sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak kurang. Sampai kepada mencukupi. Ya. Tidak sampai kepada berlebihan. Artinya ketika ada seorang istri menuntut suaminya untuk sampai di level berlebihan, itu juga bukan menjadi sebuah kewajiban, ya. Tetapi kewajiban itu ketika sampai di level sudah bisa memberikan pakaian. Berapa kali ya pakaian? Dalam ilmu fikih, pakaian itu diberikan kepada istri 1 tahun 2 kali. Ya, artinya
Zaman dulu pakaian itu terbuat dari kain ataupun dari bahan yang mungkin dalam 6 bulan akan rusak. Nah, mungkin ya. Tetapi ketika sekarang pakaian mungkin sampai 3 tahun juga masih bisa dipakai, ya berarti kan masih cukup untuk masih bisa dipakai gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Kemudian tidak berlebihan, ya tidak berlebihan. Misalnya tidak butuh televisi, kemudian ingin punya televisi. Udah punya televisi, pengen televisinya yang lebih gede dan berikutnya. Mungkin kulkas, mungkin dan berikutnya ya, berkelanjutannya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Ketika berinfak tidak berlebih-lebihan, walam yakturu ya. Dan tidak israf berlebihan dan tidak juga menjadi kikir. Orang ayahnya di mana, ibunya di mana. Ini mungkin bagi kasus-kasus tertentu ya. Mudah-mudahan kita mah enggak ya. Ayahnya selalu makan di restoran yang enak, tiba-tiba keluarganya tidak diberikan fasilitas yang sama. Tidak boleh ya. Seperti yang kamu makan, itulah yang mereka makan. Itu di dalam surat At-Tolak begitu ya. Mangga dilanjut. Ini hal-hal yang sayap-sayap. Berikutnya adalah pendidikan agama. Ya. Memperhatikan pendidikan agama. Ini adalah kewajiban utama sebagai kepala keluarga. Kenapa? Karena visi keluarga itu adalah ridho Allah. Ya. Visi keluarga itu adalah ridho Allah. Makanya kalau misalnya ridho Allah itu didapat dengan meningkatkan peribadahan kepada Allah, makanya pendidikan agama itu menjadi sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap kepala keluarga, karena dialah yang akan menjadi driver, dialah yang akan menjadi nakhoda. Gak mungkinlah anak rajin ke masjid kalau misalnya ayahnya malas ke masjid. Seperti itu ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat di atas berkata, ajarkanlah kebaikan untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Ya. Artinya, ku anfusakum wa ahlikum naro, dirimu dulu, baru keluargamu. Ibu menutup aurat, anak mengikuti akan menutup aurat. Ketika ibunya tidak menutup aurat, mungkin si anak menutup aurat ketika ke sekolah, karena di sekolah dilihat ada ustadzah-ustadzahnya, asatidahnya menutup aurat. Tetapi ketika menutup aurat itu bukan tidak didapat oleh anak sebagai sebuah kewajiban yang totalitas, hanya parsial ketika disiplin sekolah berlaku, maka nanti ketika pulang ke rumah, sedang main dengan teman-teman, dia tidak peduli apakah menutup aurat atau tidak. Kenapa? Karena tidak ditanamkan oleh ayah bundanya bahwa menutup aurat itu bukan kewajiban karena disiplin sekolah, tetapi itu adalah tuntutan agama. Sama seperti ayah juga begitu. Bukan hanya ke masjid itu ketika di sekolah, ketika dekat-dekat rumah, begitu kita lagi ada wisata di hotel atau kita lagi wisata ke area lokasi wisata, kemudian di situ kita adzan berkumandang lalu kita tidak mencari masjid, ya. Kita cari masjid, kalau memang masjid sulit didapat ya kita akan sholatnya di kamar, tetapi dengan format ataupun dengan berjamaah seperti ini. Mangga dilanjut. Oke, kemudian ayah ini harus menjadi motivator. Kenapa? Karena ayah bunda belum tentu kita bisa mendampingi anak sampai dewasa. Tidak sedikit ataupun mungkin beberapa di antara kita, berarti tidak banyak ya. Ada di antara kita yang wafat ketika anak masih usia-usia belia. Makanya si ayah harus menjadi motivator. Karena kita tidak akan selamanya mendampingi mereka sampai dewasa. Ketika kita sudah memberikan arahan ataupun motivasi, ketika nanti ayah udah nggak ada, kamu menjadi kepala keluarga. Kamu yang harus mencari nafkah, kamu yang harus melindungi ibu, kamu harus mengasuh adik-adik kamu. Itu ditanamkan kepada anak-anak kita, menjadi motivator. Ketika anak itu sedang kuliah, di luar pandangan ayah, si anak ini akan terus ke masjid. Karena beribadah itu untuk Allah, bukan untuk dilihat oleh ayah bunda. Nah itulah sebagai pembimbing sekaligus menjadi motivator. Dia akan menjadi
pengawal, pendamping putra-putri, tetapi pada saat yang sama kita tanamkan kepada mereka Allah itu maha melihat. Ayah mungkin tidak selamanya bisa melihat ketika anak kita berada di mana, tetapi ayah itu akan terus mendampingi. Maaf, Allah itu akan terus mengawal, melihat, memantau, sehingga si anak itu kemanapun mereka pergi akan selalu ingat nasihat ayah. Aku berada di luar, aku berada di tempat teman-teman, aku berada di tempat kuliahan. Apapun yang terjadi, aurat akan terbungkus terus rapi, kemudian bagi laki-laki akan terus mencari masjid untuk sholat berjamaah. Ya, itu contoh-contoh konkretnya ya. Mungkin akan selalu berkata-kata yang santun. Kan kadang-kadang santun di rumah, di luar bahasanya kasar. Ya. Atau bahasanya tidak ya tidak seperti di rumah. Ya, di rumah sebagai apa, di luar sebagai apa. Ada split apa namanya? Karakter gitu ya, berbeda karakter. Mangga dilanjut. Ya, Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam, kemudian membangunkan istrinya. Ya. Jadi ini motivasi juga kepada istri kita. Ya. Bangun kita membangunkan istri. Kenapa? Ya, kita mengajak, ayo Umi, atau mungkin terbalik, si Umi yang bangun membangunkan suaminya, ayo ayah, dan berikutnya ya, saling membangunkan. Kenapa? Sinergitas antara suami dan istri akan membuat anak-anak kita memiliki arah kehidupan yang panceg ya. Kalau kata bahasa Pak Indra mempanceg ya. Panceg itu kokoh ya. Kenapa? Karena ayah ibunya satu visi. Kan mungkin ada juga ayah ibu yang beda visi, membuat anak itu menjadi rapuh, kehilangan arah. Ya, karena ayah mengajak kemana, ibu mengajak kemana. Wahai Ummul Muminin, apa yang diperbuat Rasulullah jika ia bersamamu di rumah? Aisyah menjawab, ia melakukan seperti yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sendal, menjahit baju, dan mengangkat air dari ember. Tuh Rasulullah yang orang sangat sibuk banget, ya, dia mengisi air di ember. Dia mengangkat embernya, menyediakan air untuk keluarga. Dia memperbaiki sendalnya yang copot ataupun yang buntung ataupun yang sobek, yang apapun ya, yang putus. Menjahit baju ya. Menjahit baju ini waktu itu diriwayatkan memasang kancing ya, memasang kancing. Kita kadang-kadang laki-laki nggak bisa ngejahit. Ya udah, artinya kita nggak usah memaksakan. Kan kita punya kapasitas di sini dilihatnya Nabi memperbaiki sendalnya. Oh, berarti kita itu harus memiliki kemampuan MacGyver ya. Kemampuan teknisi ya. Sendal rusak bisa memperbaikinya. Baju menjadi penjahit. Waduh, saya bisanya cuma ngebetulin misalnya ngebetulin TV yang rusak ya, ataupun handphone yang rusak. Nah, ini adalah hanya contoh-contoh saja ya. Menjahit baju, mengangkat air di ember. Mungkin kita bertani, mungkin kita membetulkan air hujan yang menetes ya. Banyak contoh-contoh bisa diaplikasikan. Ini hanya sampel aja. Mangga dilanjut. Sabar dalam menghadapi permasalahan-permasalahan anggota keluarganya, jangan cepat marah ya. Seorang pemimpin itu adalah perlu kebijaksanaan, memaklumi kekurangan dan kelemahan pasangan kita, kekurangan dan kelemahan anak-anak kita, karena kita pun bukan orang yang sempurna memiliki segala-gala ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Pergaulilah istrimu bil ma'ruf dengan baik. Fa'asa antakrahu syai'an, mungkin saja apa yang kamu tidak suka itu yaj'alallahu fihi khairan katsira. Justru disitulah Allah menjadikannya kebaikan untukmu. Ya. Jadi kekurangan itu justru menjadi nilai plus. Mangga dilanjut.
Kemudian innal mar'ata khuliqat min dhila, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, jangan terlampau kasar, nanti dia patah. Jangan juga terlampau lembut. Ya, jangan terlampau mengabaikan, tidak diperhatikan. Nanti dia semakin jauh bengkoknya ya. Janganlah seorang laki-laki beriman membenci seorang wanita beriman. Kalau dia tidak menyukai satu akhlaknya, maka dia akan menyukai akhlak yang lain. Berikut. Mendoakan bagi anak istrinya, ya terus lanjut, ya doanya seperti yang tadi, mangga dilanjut Pak Indra, masih banyak slide-nya. Terus romantisme dengan Siti Khadijah. Sebentar, saya udah merasa dingin, saya mau nutup pintu, izin, ya tutup pintu dulu. Ini romantisme dengan Siti Khadijah, ya. Aku gadis, oh maaf, ketika Siti Aisyah menampakkan kelebihan diri Siti Aisyah atas Khadijah dengan berkata, aku gadis ketika dinikahi ayahmu, sedangkan ibumu adalah janda ketika dinikahi oleh ayahmu. Nah ini kan Siti Aisyah ingin mendapatkan nilai plus, ya. Tetapi Siti Aisyah bicaranya kepada Siti Fatimah, bukan kepada Nabi. Artinya ada segan seorang Aisyah untuk bicara kepada Nabi hal-hal yang sangat sensitif ini karena merasa Siti Fatimah, Siti Khadijah sering dibangga-banggakan oleh Nabi. Siti Aisyah kemudian menyampaikan itu, aku gadis sedangkan ibumu janda. Kerenan aku dong, ya, gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Siti Fatimah nangis karena ibunya dikatakan seperti itu. Kemudian Rasulullah datang, wahai Fatimah, ibumu gadis dinikahi oleh aku yang perjaka. Maaf, ibumu janda dinikahi oleh aku yang jejaka. Sementara Aisyah adalah gadis tetapi dinikahi oleh aku yang duda. Kira-kira bagusan mana? Nah, gitu ya. Kira-kira mulia mana? Oh, mulia ibuku. Siti Fatimah tersenyum. Apa artinya? Artinya keindahan Siti Khadijah itu tidak bisa digantikan oleh siapa. Inilah pentingnya ayah untuk senantiasa menghargai penderitaan, menghargai jerih payah seorang istri. Ya. Jangan sampai jerih payah istri itu kita abaikan. Dia dinilai istri itu lemah, rendah, bla 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 sehingga kita seolah-olah menjadi raja yang segala-gala. Padahal Rasulullah begitu sangat menghargai Siti Khadijah dengan berbagai macam penderitaan yang dialami oleh Siti Khadijah membuat Rasulullah itu sangat mencintai Siti Khadijah. Dilanjut. Siti Aisyah masih cemburu juga. Bukankah ia Khadijah hanya seorang wanita tua dan Allah memberi gantinya untukmu yang lebih baik, maksudnya Aisyah. Maka beliau pun marah. Demi Allah tidak akan ada yang bisa menggantikan peran Siti Khadijah. Karena Khadijah itu kaya raya, kemudian memberikan harta habis untuk dakwah. Siti Khadijah yang pertama kali beriman, Siti Khadijah yang memberikan keturunan, Siti Khadijah yang membenarkan di saat orang-orang mendustakan. Siti Khadijah, terus Nabi seolah-olah berceramah di depan Siti Aisyah yang terus tertunduk sehingga mendapatkan dirinya tidak menjadi segala-gala di hadapan Siti Khadijah. Artinya apa? Artinya pengorbanan di saat menderita itu luar biasa, lebih hebat, lebih keren. Karena Siti Aisyah berikutnya mendampingi Rasulullah di saat Rasulullah sudah menjadi jaya, menang di mana-mana, kekuasaan terus melebar. Ya, padahal waktu dulu Siti Khadijah diasingkan, disiksa, diintimidasi dan berikutnya. Mangga dilanjut. Ini target jam 9, tinggal 10 menit lagi. Ketika Fatu Mekah, ya, semua istri-istri Nabi pada datang, kemudian Siti Aisyah melihat Rasulullah begitu sangat asyik bercengkrama dengan seorang wanita. Siapa dia? Kecemburuan juga datang kepada Siti Aisyah. Waduh, kenapa Rasulullah asik banget ngobrol dengan seseorang? Maka Siti Aisyah pun mencuri-curi siapa gerangan. Begitu ditangkap sosok tersebut yang begitu asik obrol dengan Rasulullah, ternyata orang tersebut adalah
wanita sobat karibnya Siti Khadijah. Artinya masih Rasulullah juga mencari Siti Khadijah. Bahkan kemudian setelah itu Rasulullah tidak mau diganggu. Siang hari berbaur dengan masyarakat menata kota Mekah, malam harinya bertenda di samping kuburannya Siti Khadijah. Luar biasa ya. Jadi perempuan yang mendampingi dalam penderitaan itu akan lebih banyak berkesan dibanding dengan wanita yang mendampingi kita di saat kita sudah sukses. Dan Siti Khadijah itu adalah orangnya. Mangga dilanjut. Oke, kita membahas hal-hal yang sangat sebetulnya tidak dalam konteks materi kita, tetapi hal ini ingin kita bahas karena relate ya dengan sosok Rasulullah. Mangga punten ayah bunda, ini bundanya nggak ada ya, para ayah yang dimuliakan. Siti Khadijah sering kita berbicara tentang poligami Rasul. Mangga. Rasulullah hidup 25 tahun, ini adalah persiapan untuk menjadi nabi, menjadi Rasul. 25 tahun pranikah. Rasul dibina oleh Allah kesucian. 5 tahun di perkampungan Bani Sa'ad. Rasulullah dididik oleh Allah kemandirian dengan menggembala kambing. Rasulullah dididik oleh Allah kemampuan untuk memanage sebuah sebut aja sebuah toko, sebuah bisnis, itu 12 sampai 17. 17 tahun Rasulullah diberikan kepercayaan oleh Abu Thalib untuk mengelola harta dia sendiri, menjadi bisnismen, dia menjadi kepalanya, sementara 12 sampai 17 dia berada dalam firmanya ataupun di dalam tokonya Abu Thalib. Rasul menjadi manajernya. Tetapi sekarang Rasul menjadi bisnismen. Beliau yang mempunyai modal, beliau juga yang menjalankan. Itu 17 sampai 25. Tuh, 25 pranikah, Rasul disibukkan dengan mempersiapkan karakter. Tidak pernah tersebut Rasulullah godain perempuan di sini. Padahal 25 tahun kita tahu sendiri. Jangankan di masa dulu 25 tahun seperti apa. 25 tahun di masa sekarang ketika banyak generasi strawberry, manja-manja, minta uang masih kepada orang tua, banyak 25 tahun itu sudah mengenal lawan jenis. Rasul 25 tahun tidak pernah terbersit kabar Rasul godain perempuan, Rasul menikmati musik, joget-joget, bla bla bla. Fokus membina karakter. Kemudian menikahlah dengan Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah telah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, maka 25 tahun Rasulullah itu mendampingi Siti Khadijah full untuk Siti Khadijah. 15 tahun sebelum kenabian, ketika 40 tahun wahyu datang, Siti Khadijah menemani Rasulullah 10 tahun di dalam berdakwah. Harta yang 15 tahun bersama dengan Rasul menjadi orang yang paling sangat luar biasa di kota Mekah. Siti Khadijah pemilik modal, Rasulullah pengusaha yang sukses. Join antara dua kekuatan itu membuat Rasulullah dan Siti Khadijah sangat kaya raya. Tetapi begitu wahyu datang, Nabi menjadi pendakwah, berhenti berniaga, saatnya lah di situ hartanya diberdayakan untuk berdakwah sampai ketika Siti Khadijah wafat sudah menjadi yang habis karena Siti Khadijah wafat itu setelah pemboikotan. Harta ludes habis dikonsumsi oleh para sahabat yang pada waktu itu diboikot perekonomiannya. Nah, itulah 25 tahun sebagai monogami, dan poligami Rasulullah itu hanya di 12 tahun. Ya. Jadi yang sering diramaikan oleh musuh-musuh Islam itu 12 tahun poligaminya. Sementara monogami yang 25 tahun jarang-jarang dibahas karena memang isu yang paling sangat seksi untuk dijadikan bulan-bulanan, permainan ataupun pencemoohan itu adalah isu poligami. Mangga. Dilanjut. Rasulullah mampu berlaku adil. Nah, seandainya isu poligami itu diangkat, Rasul mampu berlaku adil, berbagi kasih sayang kepada seluruh istri. Bahkan beliau sering berbagi pekerjaan rumah tangga. Rasul menegaskan bahwa istri bukanlah sebatas objek biologis.
dan suami tidak hanya sebatas mencari nafkah. Ya, jadi tidak dibikin dikotomi istri melulu dapur dan kasur, suami melulu di luar mengais nafkah sebanyak-banyaknya. Tidak seperti itu. Ikatan ketiga unsur suami, istri, dan anak harus dibingkai dengan mawaddah warohmah, kasih sayang, agar melahirkan suasana yang sakinah, ketenangan untuk meraih cita-cita keluarga yang barokah. Kekhususan hukum bagi Nabi adalah boleh menikahi lebih dari 4 istri. Dan istri-istri beliau tidak boleh menikah setelah wafat beliau. Ini kekhususan. Ya, karena Nabi tentu saja memiliki kekhususan. Ya, memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak bisa. Ya, kekhususan mendapatkan wahyu. Kekhususan beliau itu maksum, tidak berbuat salah. Kekhususan boleh berpoligami. Kekhususan beliau mendapatkan mukjizat, itu kekhususan-kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi yang pasti tidak bisa dimiliki oleh umat. Ya, Mangga dilanjut. Ini waktunya udah mau habis ya. Oke, kayaknya ini terakhir nih. Sebagai ayah, kalau tadi sebagai suami, sebagai ayah, begitu sangat mencintai putri-putrinya, menikahkan Siti Zainab kepada pemuda pilihan dari keluarga Siti Khadijah, namanya Abul As. Seorang peniaga yang gagah, yang jujur pastinya, seperti mana dulu Siti Khadijah melihat kehebatan dari sosok Muhammad. Dan Siti Khadijah pun melihat kehebatan, kejujuran, kepiawaian dalam berniaga dari sosok Abul As, maka Rasulullah menikahkan Siti Zainab kepada Abul As. Ya. Oke. Kemudian mengizinkan Utsman bin Affan untuk tidak ikut berperang. Putri Rasulullah yang kedua adalah Ruqayyah yang dinikahkan kepada Utsman bin Affan. Cintanya Rasul kepada Siti Ruqayyah di saat Siti Ruqayyah sakit, dan itu di awal perjalanan Rasulullah menuju Badar, maka Rasulullah mengatakan kepada Utsman untuk boleh tidak ikut dalam kafilah perang. Karena apa? Tugas mendampingi putrinya. Itulah sayang Rasul kepada putri. Dan kemudian ketika perang itu telah selesai, didapati kabar bahwasanya Siti Ruqayyah wafat. Nabi tidak pulang kepada Siti Aisyah, tetapi pulang ke rumah Utsman bin Affan untuk ikut menghibur Utsman bin Affan dan sekaligus untuk berduka karena wafat salah seorang daripada putri yang dicintainya. Kemudian berikutnya mendorong Ali bin Abi Thalib untuk menikahi Siti Fatimah. Ya, selama ini Ali bin Abi Thalib mondok mayong ya, ragu-ragu karena Abu Bakar pernah melamar oleh Rasul ditolak. Umar bin Khattab melamar oleh Rasul ditolak. Abu Bakar dan Umar yang kaya, Abu Bakar dan Umar memiliki sifat kepemimpinan yang lebih hebat dibanding Ali, dan mereka berdua ditolak, maka Ali menjadi kurang pede. Ya. Maka Rasulullah menangkap kekurangpedean Ali bin Abi Thalib itu sehingga Ali dipanggil. Ali, apakah mau kamu melamar putriku? Ya. Kemudian Ali pun berbinar. Karena apa? Memang itu yang dipengen. Maka Ali pun datang kepada Rasulullah untuk meminta Siti Fatimah. Maka dinikahkanlah. Beberapa bulan setelah itu kemudian Utsman bin Affan menikahi adik daripada Siti Ruqayyah yang bernama Ummi Kulthum. Bayangin ya, Ummi Kulthum, Siti Fatimah dinikahkan kepada Ali, sementara di situ ada kakaknya Siti Fatimah yang Ummi Kulthum yang statusnya sebagai janda. Kenapa itu Ali tidak dinikahkan kepada Ummi Kulthum? Ya begitulah skenarionya. Ali itu dipasangkan kepada Siti Fatimah, kemudian Siti Ruqayyah kakaknya Siti Fatimah dinikahkan kepada Utsman bin Affan. Mungkin melihat juga dari sudut status ya. Karena status Ruqayyah ini janda, maka tidak dinikahkan kepada Ali yang jejaka, dinikahkannya kepada Utsman bin Affan yang statusnya juga duda ya. Duda daripada Siti Ruqayyah. Kemudian sering menengok anak dan mantu, bahkan bersenda gurau dengan cucu. Ya, mangga dilanjut. Masih adakah slide-nya? Oh, sebagai suami. Wah, mangga. Ini terakhir ya, Pak Indra, terakhir. Alhamdulillah sesuai. Ya, jam 9 habis ya. Sebagai suami membukakan pintu rumah kepada Siti Khadijah yang baru pulang.
Mungkin dari Siti Khadijah kadang-kadang mendatangi putrinya Siti Zainab, kadang-kadang Siti Khadijah ke keluarganya, apapun yang dilakukan oleh Siti Khadijah, Rasulullah sedang berada di rumah maka membukakan pintu untuk Siti Khadijah. Dan begitu juga Siti Khadijah selalu membukakan pintu untuk Rasulullah yang baru datang daripada kegiatan dakwahnya. Atau membukakan di sini kendaraan untuk istrinya. Dulu kendaraan itu adalah onta. Apa maksudnya membukakan pintu untuk kendaraan? Maksudnya memangku istri untuk naik ke punggung onta. Ya, karena ada satu sosok dari istri Rasulullah itu yang postur tubuhnya mungil. Itu adalah Siti Sofiyah. Sehingga Siti Sofiyah ini tidak bisa naik ke unta dengan sendirinya. Ya, pasti harus dibantu untuk dipangku untuk sampai ke pundaknya, ke punggung itu onta. Kemudian mencium istri sebelum dan setelah perjalanan. Aduh, mantap ya. Ibu, Umi, kita pergi dulu, ayah pergi dulu, sun. Begitu datang, Assalamualaikum, Umi, sun. Yang senang siapa? Apakah suami senang? Enggak, istri juga senang. Ya. Jangan bayangan, wah suami aja itu yang kesenangan. Enggak, istri juga senang. Istri juga senang. Tanya aja nanti. Makan sepiring berdua. Ya, makan sepiring berdua bukan berarti nggak ada piring lain ya. Itu terjadi kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Di dalam rumahnya tidak ada benda-benda yang lain kecuali satu baskom. Baskom itu lebih gede daripada piring. Ya. Ya begitulah zuhudnya para sahabat. Kita tidak membahas tentang kezuhudan. Yang jelas di dalam praktek kita keseharian kadang-kadang kita bikin acara makan sepiring berdua. Nggak usah juga tiap hari ya. Sepiring berdua ataupun satu gelas berdua itu terbiasa dan kita sangat mudah banget ya kalau segelas berdua. Sepiring berdua mungkin kadang-kadang kita bisa bikin. Berlemah lembut dan menemani istri yang sedang sakit atau sedang haid. Ya, sedang haid itu sedang terjadi perubahan emosi. Makanya agama memberikan kemudahan kepada istri yang sedang emosinya tidak stabil, nggak usah sholat, nggak usah saum. Karena apa? Fokus kepada menstabilkan ya emosi jiwa ya. Karena pasti sedang bermasalah ya, sedang haid ya, ataupun sedang sakit ya, suka pengen cari perhatian dan ternyata Rasulullah sangat tahu keinginan istri yang sedang suka cari perhatian itu. Membangun keakraban dengan berolahraga bersama dan bersenda gurau. Ayo kita lakukan berolahraga bersama. Jalan ataupun kita hiking, itu jangan sendiri-sendiri, ajak istri. Ya. Kita bersenda gurau, melihat pemandangan yang indah. Kemudian mungkin dengan keluarga juga. Mengajak istri berwisata dan makan di luar. Saya pernah membaca, tapi saya tidak tahu di mana bacaan itu, bahwa Rasul membiasakan ini sebulan satu kali untuk acara wisata dan makan di luar. Ya wisatanya nggak usah kepada yang berbayar, wisata ke pinggir sungai juga itu wisata. Makan ya pokoknya di luar, di bawah pohon juga di luar ya. Ambil tikar, gelar, bahkan indah itu ya, di bawah pohon ada sambal terasi, sayur lodeh, belum lamuru, wah dahsyat itu ya. Kemudian ucapan cinta dan panggilan sayang setiap hari. Makanya kita itu harus mempunyai panggilan yang membuat istri kita kelepek-kelepek. Pak Ustadz ada nggak? Ada dong. Nggak usah dibakar di sini, itu khususon untuk istri ya. Membuat istri itu gelepek-gelepek ya. Seperti mana Rasulullah memanggil Siti Aisyah dengan Humairo. Wah, ya. Panggilan-panggilan yang sangat spesifik ya. Maka itu saja kajian kita, Tank jam 9. Mudah-mudahan kita bisa mempertajam dan mendalami materi yang sudah disampaikan. Hapunten sekali lagi saya penuh banyak kekurangan dan ini materi nasihat untuk saya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama membangun keluarga, menjadi kepala keluarga yang terbaik untuk keluarga kita. Maka silakan untuk dilanjutkan kepada
eh, host kita ya, kepada moderator ataupun host kita. Ya, jazakallah Ustaz, ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua para ayah bisa meneladani akhlak Rasulullah terhadap keluarganya. Kita masih jauh kayaknya nih, Ustaz. Ya. Baik, para ayah, sebelum nanti ditutup, kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Barangkali ada di antara para ayah yang mau bertanya atau mau bertanya lebih jauh kepada narasumber kita, mangga disilakan. Ada Ayah Arkan tuh. Silakan, Ayah Arkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmu dan pencerahannya yang luar biasa, sehingga malam ini tidak sia-sia ya kita mendengarkan tausiah yang sangat mengandung keilmuan dan sirah nabawiyah. Tadi dari Ustadz sudah dijelaskan bahwa banyak kaum-kaum yang menyerang kepada Rasulullah itu tentang poligami. Mungkin tadi ada kurang sedikit untuk penjelasan, mohon dijelaskan motivasi Rasul menikahi istri-istri beliau setelah sepeninggalnya Siti Khadijah. Karena sepengetahuan saya pribadi bahwa Rasul menikahi selain dari lebih dari satu istri itu setelah ditinggalkannya oleh istri tercinta yaitu Siti Khadijah. Yang kedua, Ustadz, ini mungkin mohon kiat-kiat meskipun kita sudah pada tua ya. Ini untuk menyatukan frekuensi antara kita dengan anggota keluarga kita, terutama anak ya. Kalau istri itu insya Allah kita sudah saling paham. Bahkan kalau di permainan itu tuk-teknya sudah dapat gitu kan. Ketika di rumah, kalau saya terutama saya kerja, istri kerja, maka saling melengkapinya sudah bisa lah. Mainnya sudah bisa. Akan tetapi anak itu yang belum bisa. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Jujur, untuk anak itu agak sedikit sangat susah gitu. Ustaz, mohon kiat-kiatnya dan juga arahannya seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana Ustaz, mau langsung dijawab atau? Ya, mau langsung aja biar nggak lupa ya. Oh iya, siap. Enggak. Ayah Arkan itu kalau yang poin 1 saya udah tahu ya arahnya kemana. Yang poin 2 itu maksudnya ingin ngeblend dengan anak ya. Ingin dekat dengan anak maksudnya. Maksudnya gini Ustaz, jadi kadang-kadang kita misalnya kalau pendidikan di SAI itu kita rasakanlah seperti apa. Cuma begitu di rumah, masalah bab sholat, itu harus diingatkan kembali dan sebagainya. Sehingga kita ingin frekuensi itu ingin sama gitu antara kita, istri dengan juga anak-anak kita. Seperti itu Ustaz. Kadang anak yang pertama sholatnya harus diingatkan. Justru yang kedua itu lebih rajin daripada kita. Sehingga ini apakah perlu kita itu untuk ya memotivasi anak yang pertama agak sedikit memuji anak kedua, tapi setelah dicoba ternyata kurang tepat juga seperti itu. Mungkin ada kiat-kiatnya seperti itu Ustaz. Terutama dalam bab ibadah ya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pertanyaan pertama ya, karena banyak yang harus disampaikan ya. Ini Pak Ayah Arkan, saya ada buku nggak kelihatan ya. Neng mana sih? Nah itu dia. Ya, ini super leader, super manager ya. Namanya. Nah itu dia. Ya, Muhammad super leader, super manager ya. Ini di sini diterangkan ya tentang seluruh alasan berpoligami ya. Ya. Misalnya kepada Siti Saudah. Ini kan Benten, Bilih belum tahu ya.
ketika Siti Khadijah wafat, Rasul menikahi Siti Aisyah. Itu istri kedua, Siti Aisyah. Tetapi karena Siti Aisyah ini masih terlampau kecil, maka Siti Aisyah itu hanya dinikah saja, tetapi tidak hidup bersama. Datang nikahi, kemudian Rasulullah menikahi Siti Khadijah. Jadi istri yang kedua itu Siti Aisyah, tetapi yang dijadikan istri sesungguhnya adalah Siti Saudah. Sampai Rasulullah berhijrah ke Madinah, barulah Siti Aisyah masuk ke dalam rumah Rasulullah, begitu ya. Nah, jadi saya akan membacakan kenapa Siti Saudah dinikahi, untuk menjaga keimanan Siti Saudah dari gangguan kaum musyrikin. Siti Saudah teh umurnya sabaraha cing. Siti Saudah ini di buku ini nih, di buku ini. Siti Saudah umurnya 70 tahun, Rasulullah umurnya 52 tahun. Tah, eta istri kedua teh. Jadi kalau misalnya Rasul itu berpoligami karena hiperseks, ngapain nikahin ini? Betul. Ya kan? Nah, itu kan buktinya nikahi Siti Aisyah, dinikahi tetapi tidak hidup bersama. Ya, Siti Saudah. Kenapa? Menjaga keimanan. Karena Siti Saudah itu suaminya adalah Sakron. Sakron ini adalah meninggal pasca hijrah Habasyah. Ya, meninggalnya. Maka harus dijaga. Kemudian menikahi Zainab binti Jahash. Perintah Allah bahwa pernikahan harus sekufu. Sekufu teh naon? Karena Siti Zainab itu dinikahkan kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah mantan hamba sahaya. Siti Zainab adalah ningrat yang sangat cantik, ningrat, keturunan ningrat lah. Kemudian dinikahkan kepada Zaid. Yang dilihat oleh Rasul adalah kesolehannya Zaid, yang dilihat oleh Rasul, dan kesolehahannya Siti Zainab. Begitu dinikahkan ternyata bukan hanya sekedar masalah kesolehan keimanan, tetapi latar belakang keluarga juga menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Nah itu ya, kufu itu di situ ya. Karena apa, pada akhirnya kan misal kalau kita bisa menerangkan lebih spesifik, Siti Zainab seleranya tidur pakai AC. Zaid pakai AC asup angin. Mana kemarin pas sewa ya di kamar ya. Siti Zainab biasa tidur itu dengan lampu yang menyala, sementara Zaid ini kan dari kelompok miskin, irit, kudu poek lampu. Pas ada wae ya. Itu kan masalahnya masalah tentang ya oke. Artinya kan bisa aja kita berdiri di tengah-tengah antara tuntutan ini dan tuntutan ini, tetapi kan perlu waktu. Sehingga pernikahan Siti Zainab kepada Zaid bin Haritha itu kalau tidak salah sampai 4 tahun. Sampai 4 tahun, kemudian berbagai macam cerita, akhirnya cerai juga. Ya. Nah, dinikahkan kepada Rasulullah SAW, ini penderitaan dan ini berat banget. Oh, ini kok jadi terlampau panjang pendek ya. Kenapa berat? Karena Siti Zainab itu istri Rasulullah yang kelima, bayangin ayo. Hello, teman-teman, betapa repotnya ya. Pertama, Siti Zainab itu mantan jandanya anak angkat Zaid. Kan Zaid itu anak angkat Rasul, dicerai. Siti Zainab janda, tetapi ini dari anak angkat beliau namanya Zaid. Kermah ini teh mantan anak angkat. Yang kedua, Siti Zainab itu dinikahi oleh Rasul dan Zainab itu istri yang kelima. Bukankah Rasul itu bukankah Islam itu mengajarkan istri itu cuma 4? Zainab istri yang kelima, kermah dia itu mantan anak angkat. Yang kedua ini adalah istri yang kelima. Itu dilematis banget Rasulullah. Sementara orang-orang kafir menyerangnya, tuh Muhammad menyuruh Zaid menceraikan karena Muhammad menginginkan Zainab. Nah, ini kan
Wah, oke lah Pak itu Ayah Arkan ya. Di sini jadi kalau misalnya banyak di sini bukunya menikahi Juwairiyah. Apa petunjuk Allah memerdekakan perbudakan dan pembebasan dari tawanan dan menjaga ketauhidan. Siti Juwairiyah ini adalah dari Bani Mustalik. Peperangan selesai, Bani Mustalik kalah kemudian ditawan. Juwairiyah ini istri kepala suku, sehingga ketika dinikahi Siti Juwairiyah burudul weh satu kaubilah masuk Islam. Jadi tujuannya adalah untuk dakwah. Mangalah Ayah Arkan kalau diterangkan bisa saepeun waktos ya. Ini bukunya, Siap. ini Terima bukunya, kasih. kemudian ini tuh ada tabelnya ya. Di tabel di sini adalah Nabi usia berapa, istri itu usia berapa, alasannya apa dan alasannya apa. Mangga ya nanti Pak Siap. Ustadz minjem dong bukunya. Mangga kalau mau Siap. Siapa ya. teman Ustaz? Mangga siap. Yang barusan ya kedekatan dengan anak belum ya? Ya, betul. Anak itu dibagi menjadi ada anak anugerah, ada anak juga sebagai fitnah, ada anak juga sebagai ujian. Kalau fitnah itu bencana, kalau ujian itu bisa bencana, bisa juga tidak bencana. Nah, jadi Ayah Arkan, kita memang disuguhi oleh Allah anak yang beragam. Kadang-kadang tidak satu frekuensi. Kita tidak dalam posisi untuk memuji yang satu, kemudian melemahkan yang kedua, atau sebaliknya selalu mengojok-mojok yang kedua, ataupun mengojok-ojok yang pertama, kemudian membanggakan yang kedua, karena tujuan ingin yang pertama itu soleh jika Adina tidak dalam posisi seperti itu, karena masing-masing anak mempunyai potensinya sendiri-sendiri. Dan doa kita itu kadang-kadang di doa itu kadang-kadang dijawab langsung, kadang-kadang dijawabnya nanti, dipending jawabannya. Seandainya tidak pun, kesolehan anak kita itu akan didapat ketika kita sudah wafat. Jadi doa orang tua itu atau upaya kita untuk mensolehkan anak itu tidak pernah hilang dan sia-sia. Kan anak teh tadi ujian ya. Anak teh ujian bagi kita. Biar kita berdoa terus, biar kita berusaha terus. Coba lamun dua nana saroleh. Berenang Ayah Arkan, teh kudu ngadoa ada budak nang saroleh dua nana. Ya. Nah, seperti itu ya. Karena ya banyak ada anak yang dua nana saroleh, jadi ayahnya teh santai we teh kudu ka pangajian da budakna geus saroleh. Tetapi ketika mendapati ada anak yang sulit untuk disolehkan, maka dia rajin ngaji, rajin bertanya, rajin membaca buku, rajin berdoa malam menangisi itu kenakalan anak. Nah, itulah yang diinginkan oleh Allah. Sehingga itu akan menjadi investasi dan anak itu akan soleh hiji waktu. Cuman Allah menunggu kita aja. Menunggu waktunya aja. Kan doa itu tilunya. Dijawab langsung, dipending, dan menjadi investasi. Anak itu akan soleh. Nanti ketika kamu meninggal, anak itu terpukul, jebret. Kakarak we soleh. Tuh, jadi we mengalirkan mereka nu kamari soleh mah terus mengalirkan nu iya bakal lebih mendoakan, aduh baheula keur ayah masih kena hidup aku tidak berbakti, saatnya aku berbakti sekarang. Dan contoh-contohnya tidak sedikit ya, anak soleh terpukul oleh ayah yang meninggal, oleh ibu yang meninggal, ataupun menjadi soleh setelah ya tadi teh ya, bahwa kilas baliknya adalah peristiwa meninggalnya ayah dan ibu itu. Ya, banggalah mudah-mudahan apapun usaha kita itu tidak akan hilang, tidak akan raib. Allah akan tetap memberikannya kepada kita apa yang kita inginkan. Mangga, hapunten kalau tidak terlampau memuaskan ya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Mangga ayah yang lain yang mau bertanya, masih ada waktu, disilakan. Ya, silakan para ayah yang Ayah Faza. mau bertanya. Mana ayah Faza? Ya,
Oh ya, silakan Ayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, materinya sangat eh, menggugah sekali ya. Izin bertanya dalam konteks sebagai ayah ya, sebagai orang tua. Dalam tadi kaitan parenting, termasuk teladan Rasulullah sebagai ayah. Konsep-konsep parenting modern itu menuntut waktu yang berkualitas bersama anak ya. Juga teladan Rasulullah tadi disampaikan bagaimana bersikap lembut, kasih sayang. Seperti itu. Dalam realitasnya, eh, ayah ibunya dua-duanya kerja. Kadang-kadang pekerjaan juga dibawa ke rumah ya. Udah maghrib ikut, ada Zoom juga, ada ibunya guru juga. Wah, banyak macam-macam lah. Jadi sulit sekali eh, apa namanya menciptakan itu masih syukur. Ap- Saya kadang-kadang gimana yang ayahnya kerjanya di luar kota kayak gitu ya, atau bahkan di luar negeri kayak gitu. Kemudian yang paling susah, yang menurut kita kadang kita bisa menciptakan waktu yang berkualitas, tapi yang paling susah itu dalam menjaga emosi tetap stabil ya. Menjaga emosi tetap stabil artinya ya mungkin dengan tadi barusan penjelasan terkait dengan fitrah anak juga gitu. Artinya eh, realitas itu bagaimana menerjemahkan teladan Rasulullah terhadap realitas itu. Kadang kita merenung dalam eh, ya sebelum tidur, dalam ketika melihat anak sudah tidur, apakah kita gagal dalam meneladani Rasulullah, ataukah sebenarnya eh, apa namanya konsep teladan itu istilahnya ideal utopis saja gitu. Sehingga ini eh, ya kelemahan kita sebagai orang tua yang ya kadang-kadang kita menyalahkan diri kita juga gitu dan ya kita pengen terjemahan dalam eh, meneladani Rasulullah sebagai orang tua dalam realitas yang seperti itu. Itu Mohon. Ustaz, makasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, hatur nuhun, Ayah Faza. Eh, bagus pertanyaannya karena di apa namanya dihubungkan ya, direlate ya dengan parenting modern ya, parenting kekinian. Ayah bunda, ayah yang sekalian, yang diminta itu adalah menciptakan quality time, bukan quantity time. Jadi hitungan detik itu akan menjadi bermakna dibanding dengan jumlah jam ataupun jumlah hari ketika kita bisa menafasinya secara baik ya. Rasulullah itu perang Tabuk itu 3 bulan ya. Berangkat 15 hari, berada di sana 15 hari, pulang 15 hari ya. Total 45 ya, bukan 3 bulan, berarti ya 1 bulan setengah ya. 1 bulan setengah. Dan perang-perang yang lain pun ya mungkin 1 bulan, mungkin berapa bulannya. Oke, kemudian bandingkan dengan Nabi Ibrahim juga. Nabi Ismail ditinggal sampai 9 tahun. Kemudian bertemu sebentar, lalu Nabi Ibrahim pergi lagi. Tetapi kan Nabi bisa menciptakan waktu-waktu dalam waktu yang pendek itu. Tidak terbayangkan oleh para sahabat, Nabi perjalanan naik onta 15 hari pulang dari Tabuk, cucunya kangen. Seperti mana kakek kangen kepada cucu, cucu pun kangen kepada kakek. Bayangkan, pulang dari Tabuk dalam kondisi lelah, Rasul seperti biasa langsung ke masjid untuk sholat safar. Ya, biasa kan perjalanan jauh, pulang, masuk ke masjid sholat safar sebelum ke rumah.
Di masjid dihadapkan kepada Hasan Hussein yang sedang kangen. Tiba-tiba Hasan Hussein kangen, itu artinya pengen bermain dengan Rasul. Apa permainannya? Kuda-kudaan. Rasul dalam kondisi lelah kemudian membiarkan punggungnya dipakai kuda-kudaan. Sahabat itu langsung mendatangi Ali, wahai Ali, lihatlah Rasulullah dalam keadaan lelah. Oke. Kemudian Rasulullah pun ketika menginginkan Husain itu memilih, atau Hasan Husain itu memilih ayahnya, karena Rasul usia sudah 62 tahun waktu itu. Kata Rasulullah, wahai cucuku, ada kuda yang lebih kuat daripada kuda ini. Tuh, lihat. Nunjuklah kepada Ali. Ya, maka Hasan Husain pun sangat gembira karena akan menaiki kuda yang lebih kuat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah artinya ketika di luar Rasul itu sebagai komandan perang, begitu masuk ke rumah, Rasul itu adalah kakek yang harus bercanda. Mungkin ya Nabi Ibrahim akan lebih ekstrim lagi contohnya. Tetapi Nabi Ismail tidak kehilangan sosok ayah. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim mempersiapkan Siti Hajar, tadi saya membimbing dan memotivasi. Aku tidak akan selamanya bersama Anda. Oh, itu mah terlampau kantoran banget ya. Abi tidak akan selamanya bersama Umi. Umi persiapkan ketika nanti Abi pergi jauh, ketika Abi mungkin wafat lebih dulu, Umi harus bisa tegak. Itu sudah dipersiapkan. Sehingga ketika Nabi Ibrahim harus meninggalkan Siti Hajar dan bayi kecil, itu Siti Hajar dalam posisi siap. Makanya setiap hari Nabi Ismail itu disirami kisah-kisah kehebatan Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ismail itu tidak kehilangan sentuhan ayah. Karena Siti Hajar terus menyirami dengan kisah-kisah kehebatan ayah. Ayahmu adalah Nabi. Berhadapan dengan Raja Namrud. Menghancurkan patung-patung. Ayahmu tidak takut dengan kobaran api yang pokoknya mah seindah apapun kisah tentang ayah itu, sehingga Nabi Ismail, aku pengen jadi ayah. Padahal Nabi Ismail nggak pernah ngelihat ayah. Nah, artinya kisah-kisah teladan dari para nabi itu bisa menginspirasi kita ya. Menciptakan quality time. Nabi itu 3 bulan, Nabi itu 1 bulan, Nabi sering keluar dari rumah berdakwah kemana, dakwah ke sini gitu, pulang malam, berangkat subuh. Seperti itu, sama seperti kita. Mungkin kalau kita ada jam kerja, Nabi tidak mempunyai jam kerja, tetapi kan lebih banyak keluar untuk berdakwah. Tetapi anak-anak beliau mendapatkan kasih sayang yang cukup. Karena apa? Dalam waktu-waktu yang pendek dalam keluarga selalu datang. Kemudian Ayah Faza, Nabi punya istri 9. Dan tadi ada narasi Nabi berbagi cinta kasih kepada yang lain itu, kepada seluruh istrinya dengan begitu adil. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Setiap hari Nabi mengunjungi rumah-rumah mereka. Giliran di A, bukan berarti B, C, D, E, F, G, E itu tidak didatangi. Didatangi. Apa kabar B? Sehat? Adakah sesuatu yang perlu untuk dibantu olehku? Misalnya bocor rumah. Nggak mungkin dong istrinya naik. Rasul naik, betulin, turun, selesai. Datang lagi istri yang ke berikutnya. Apa kabar? Aduh ya Rasulullah, kayaknya aku lagi demam-demam dikit nih. Beliin dong misalnya apa tuh, Panadol. Nah, Rasul yang pergi beri Panadol. Nih Panadolnya. Datang lagi kepada yang lain. Aku habis gas. Beli lagi melon. Artinya semua istri itu didatangi oleh Rasul karena kebutuhan-kebutuhan yang harus di backup oleh laki-laki. Bayangin seandainya salah seorang istri itu meminta tolong kepada sahabat betulin bocor. Kan Rasul seolah-olah tidak mendapatkan kepercayaan. Ini kan masalah. Banyak punten ya, banyak istri tidak mengerti keinginan suami. Ini saya mengambil dari Aisyah Dahlan. Ketika kita jalan di mobil, tiba-tiba kita menuju suatu tempat, Google Map ada, tapi istri membuka dalam sebuah kondisi yang bingung kemana. Istri tidak boleh bertanya kepada orang yang di pinggir jalan tanpa minta izin suami. Ayah ataupun Abi, izin ya,
Umi mau nanya kepada yang di warung itu kalau rumahnya si Fulan di mana gitu. Daripada kita terus nguriling neangan gitu ya. Harus seizin suami. Kenapa? Karena yang di luar juga itu laki-laki ataupun orang lain, tetapi kan dia lebih percaya orang lain daripada suaminya gitu. Nah, itulah keliling Rasul. Ada keperyogian naon, alhamdulillah damang ya Rasulullah, tidak ada keperyogian naon-naon, hatur nuhun. Terus itu kan quality time. Nabi bisa menciptakan quality time dengan istri, menciptakan quality time dengan anak-anak, sampai kepada hal-hal yang kira-kira Rasul harus hadir, gitu ya. Nggak boleh orang lain hadir kecuali Rasulullah memang mengizinkan. Nah, ya seperti itu ya. Peristiwa Siti Aisyah di fitnah itu kan peristiwanya dari situ. Kenapa Siti Aisyah mencari kalung sendiri? Itu kan pulang dari sebuah peperangan, ya, kemudian seluruh pada beristirahat, Siti Aisyah kehilangan kalung, kemudian Siti Aisyah mencari, kalung itu tidak ditemukan, sehingga membuat Siti Aisyah terlambat bergabung dengan pasukan. Qadarullah ada seorang laki-laki juga terlambat karena dia dari toilet, sehingga pulanglah berduaan. Nah itu kan gara-gara seorang istri tidak percaya kepada suami. Dampaknya adalah heboh kan di kota Madinah bahwasanya Siti Aisyah berselingkuh. Ini kan masalah besar gitu kan gara-gara sesuatu ya tadi teh ya, ada ya distrust itu memunculkan sesuatu yang besar. Padahal kalau misalnya pada saat itu Siti Aisyah berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, kalungku terjatuh." Pasti Rasul akan mencari. Seperti itu. Mangga, ada yang lain silakan. Atau memang waktunya telah selesai, telah habis? Masih di mute Pak Miska, Abu Miska. Oh iya, mohon maaf. Masih silakan para ayah yang masih mau bertanya. Kita kasih kesempatan satu orang penanya lagi. Barangkali masih ada yang masih penasaran. Ada tidak? Ya, eh, tidak ada kayaknya ya. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita langsung tutup aja mungkin ya, Pak Soleh. Biasanya ada Ada himne. di ini aja apa kesimpulannya, kemudian nanti ada doa. Ya. Eh, untuk kesimpulan saya serahkan kepada para ayah untuk menyimpulkan supaya tidak terlalu larut karena mungkin esok pagi para ayah juga akan bekerja tentunya dan hari ini pun mungkin ada sebagian yang belum makan malam mungkin ya. Filenya akan dibagi, jadi kesimpulannya di file Ya, materinya. ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi untuk presensi juga nanti akan menyusul mungkin ya Pak Soleh ya lewat DK-nya masing-masing karena tadi masih ada Ya. kendala tidak bisa dibuka ya. Ditunggu aja para ayah nanti presensinya di share di grup masing-masing. Baik, para ayah, eh, acara malam ini, MK malam ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan banyak hikmah yang bisa kita petik dari eh, penjelasan Pak Ustadz tadi. Dan mudah-mudahan kita semua para ayah bisa menjadi leader untuk keluarganya, menjadi suri tauladan, menjadi imam yang apa yang baik tentunya yang soleh sehingga bisa membawa keluarganya ke arah yang diharapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Kita tutup MK kali ini dengan membaca doa kafarat majlis.
Istighfar 3 kali, kemudian doa kafarat majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kehilafan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga izin semuanya. Ya, turun, Sadayana. Nuhun. Assalamualaikum. Ya, turun, Ustad. Jazakallah Ustaz. Nuhun. Mas Soleh rujakna dikirim online. Terima kasih para ayah yang sudah Rujak muludan. Rujak istirahat. Enggak. Atur nuhun Pak, atur nuhun. Ayah Depa. Assalamualaikum. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indra, kurang olahraga deh Ustaz Indra. Sisimu terngiang hangat
nafas segar harum tubuhmu, tak tuturkan. Melihatmu bersemi dan bermekaran, tawa jandamu berikan kekuatan, sisa Lihat kebunku penuh